Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Serba Serbi English, media belajar bahasa Inggris. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan menambah kosakata bahasa Inggris sambil belajar IPA. Nah, dengan materi bahasannya yaitu objek IPA dan pengamatannya bagian pertama. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Ya, baik. Kita mulai pembahasannya. Nah, terlihat di layar ada teks. Ini adalah pembahasan tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, kita pelajari kosakatanya sambil juga memahami penjelasan IPA-nya ya. Nah, baik, kita mulai. Kita mulai dengan kata yang ini ya. Scientific. Nah, untuk kata scientific, nah dalam bahasa Indonesia ini artinya ilmiah, ilmiah. Nah, sementara inquiry ini adalah penelitian. Jadi ini adalah prasa, jadi kita artikan scientific inquiry artinya penelitian ilmiah of science ya, di bidang ilmu pengetahuan. Involves itu artinya meliputi atau mencakup. Several di sini artinya beberapa ya, sama dengan some. Several beberapa, processes beberapa proses. Kemudian di sini ada kata that. Nah, that biasanya di tengah kalimat diartikan yang. Jadi proses yang must be mastered. Nah, sengaja ini saya garis bawahi bahwasanya ini kumpulan kata yang maknanya di ya. Nah, di video sebelumnya pernah dibahas di pembahasan tentang matematika, kumpulan kata yang maknanya di ya. Must be mastered artinya harus, must itu artinya harus dikuasai ya. Harus dikuasai are as follows adalah sebagai berikut. Nah, as follows artinya sebagai berikut. Nah, baik, sekali lagi, scientific inquiry of science. Jadi penelitian ilmiah di bidang ilmu pengetahuan mencakup beberapa proses yang harus dikuasai adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama observation ya. Observation itu artinya pengamatan. Observation, pengamatan. Nah, kita lihat kata berikutnya, the first step, langkah pertama, step itu langkah, first pertama ke satu. Jadi the first step artinya langkah pertama. To study the object, untuk mempelajari objek around us, di sekitar kita. Kemudian di sini ada yang digarisbawahi lagi, can be done. Nah, semua yang digarisbawahi ini saya tandai sebagai kumpulan kata yang maknanya di ya. Nah, jadi ini artinya can be done artinya yang bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan. Through observation, melalui observasi atau pengamatan. Observation, nah pengamatan, done by, yang dilakukan dengan atau yang dilakukan oleh. Nanti mana yang tepat itu tergantung konteks kalimat keseluruhan ya. Nah, ini ada pola yang harus kita amati, bahwasanya ini observation itu kata benda. Nah, kata benda, setelah kata benda, apabila ada kata kerja yang bentuknya past participle atau dikenal dengan bentuk ketiga, maka ini diartikannya di. Jadi observation done by artinya pengamatan yang dilakukan. Nah, di sini lebih tepat dengan ya, bukan oleh. Jadi pengamatan yang dilakukan dengan using, menggunakan the five senses artinya menggunakan panca indera ya, panca indera, including termasuk do the measurement, melakukan pengukuran, with appropriate measuring instrument artinya dengan, with dengan, appropriate itu sesuai ya, sesuai. Measuring instrument artinya alat atau instrumen pengukuran. Appropriate tepat. Jadi artinya
alat pengukuran yang tepat. Begitu ya. Nah, untuk kata selanjutnya ada observation lagi. Tadi sudah dibahas, observation itu apa? Ya, betul ya. Observation itu artinya pengamatan. Jadi pengamatan, nah di sini sama kata kerjanya dan tadi diartikan pengamatan yang dilakukan to collect data, untuk mengumpulkan data and information dan informasi. Nah, sekarang kita lihat kalimat berikutnya bagian kedua, yaitu make inference ya, membuat inference atau kurang lebih inference itu perkiraan gitu ya, prediksi. Kemudian formulating dengan memformulasikan, merumuskan, an explanation sebuah penjelasan, explanation itu penjelasan, based on observation dengan berdasarkan pengamatan. Based on itu berdasarkan, observation pengamatan. Kemudian this explanation, penjelasan ini, is used, digunakan, to find patterns, untuk menemukan pola-pola, or relationship atau hubungan, interaspek ya, antar aspek, antar unsur bisa artinya that. Nah, di sini di tengah kalimat bisa artinya yang ya. Yang observed, yang diamati. Jadi aspek antar aspek yang diamati, and make estimation, dan membuat perkiraan ya, estimasi. Kemudian langkah ketiganya, nah dalam apa itu tadi, dalam penelitian ya, dalam penelitian ilmiah di bidang IPA, yaitu adalah mengkomunikasikan ya. Communicate artinya mengkomunikasikan. Communicating dengan mengkomunikasikan. Investigation itu penyelidikan, result itu hasil ya. Jadi dengan mengkomunikasikan, menyampaikan hasil penyelidikan, both dengan n, di sini ada both titik-titik n, artinya baik secara oral, lisan, and written, maupun secara tertulis. Begitu ya. Kemudian kalimat selanjutnya, it is communicated. Nah, hal ini dikomunikasikan, includes the presented data ya. Jadi yang dikomunikasikan selain hasil penyelidikan juga adalah data-data yang disajikan ya, in the form of tables, yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bisa dilihat di barisan paling bawah ya, bentuk tabel, graphs, grafik, kemudian charts itu juga organigram, seperti itulah ya, and pictures, dan gambar, that are relevant, yang berkaitan atau yang berhubungan satu sama lain ya, seperti itu. Bisa diingat ya arti katanya ya. Baik, nanti ada latihan di bagian akhir ya, untuk mengecek pemahaman kita tentang kosakata yang tadi sudah dibahas. Baik, untuk halaman selanjutnya, nah kita lihat masih ada teksnya. Through this observation skill, melalui kemampuan pengamatan ini, nah you can know, kalian atau Anda bisa tahu, how to collect, bagaimana mengumpulkan, fakta, and, dan connect itu menghubungkan, the facts, fakta, to make an interpretation, untuk membuat satu perkiraan atau asumsi ya, or conclusion, satu perkiraan atau kesimpulan. Kemudian untuk interpretation artinya perkiraan atau pengartian, penerjemahan gitu ya, atau or conclusion, kesimpulan. Selanjutnya, this observation skill, nah kemampuan
pengamatan ini can be applied. Nah, ini artinya juga digarisbawahi oleh saya. Can be applied artinya bisa diterapkan in various itu berbagai ya. Jadi di berbagai bidang. Fields itu bidang. Bidang apa? Fields of science. Di bidang ilmu pengetahuan atau sains ya. And can also be used, dan juga, nah also itu juga, dan juga can bisa be used digunakan in daily life ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalimat selanjutnya the science objects. Nah, objek ilmiah atau objek-objek yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan which are studied, yang. Nah, tadi sama halnya dengan that, which, makna which yang berada di tengah kalimat itu bisa artinya yang ya. Seperti pada kalimat ini which artinya yang. Jadi yang are studied. Nah, ini ada to be, kemudian past participle artinya di ya. Jadi yang dipelajari in the science, dalam ilmu pengetahuan atau di bidang ilmu pengetahuan, covers meliputi all things, semua hal, in nature, di alam, with all, dengan semua their interaction, dengan semua interaksinya, to be studied, yang to be studied pattern, yang membentuk ya, atau yang menjadi pola-pola ketetapan yang dipelajari gitu ya. Regularity itu ketetapan, jadi pola ketetapan studied yang dipelajari. Berikutnya di objects, objek-objek atau benda-benda, may be very small object ya, bisa jadi bentuknya sangat ya, berupa objek yang sangat kecil, such as. Nah, such as itu seperti viruses, seperti virus, and they can also be the very big objects. Nah, objek dalam sains itu bisa jadi hal yang besar ya, yang sangat besar, such as the universe, seperti halnya alam semesta ini. Nah, seperti itu ya. Baik, sekali lagi untuk yang digarisbawahi itu maknanya di ya. Can be applied artinya bisa diterapkan. Kemudian can also be used, juga bisa digunakan ya. Kemudian are studied, tadi dipelajari. Begitu ya. Baik, halaman selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Kita lihat the observation result. Result itu hasil. Jadi hasil pengamatan about nature, tentang alam, produce a collection, menghasilkan kumpulan of knowledge, kumpulan ilmu pengetahuan, are classified. Nah, ini ada to be, verb ketiga, maka diartikan di. Jadi dikelompokkan, are classified, dikelompokkan, into, ke dalam, four, ke dalam 4 ya, 4 bidang. Namely, yakni, as follow ya, yakni sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, pengelompokan yang pertama adalah physics. Physics itu fisika ya. Jadi hasil pengamatan ilmu pengetahuan dengan berbagai hasilnya kemudian disimpulkan dan dibagi menjadi 4 kategori atau kelompok ya. Yang pertama physics, berkaitan dengan fisika, learning about matter, ya mempelajari tentang matter itu bisa zat lah gitu ya. And energy, juga energi. Yang kedua chemistry. Chemistry itu kimia, learning about compiler, ya yang mempelajari tentang compiler and substance changes ya, tentang compiler and substance changes itu artinya perubahan zat ya. Yang ketiganya adalah biology, biologi, learning about the life system, yang mempelajari tentang sistem kehidupan ya. Yang keempatnya earth, bumi, and space sciences, juga ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan angkasa ya,
ruang angkasa. Learning about the earth, yang mempelajari tentang bumi, and the planets, dan juga planet-planet, and other celestial object, dan benda-benda astronomi lainnya ya, astronomis lainnya. Jadi celestial objects ini benda-benda astronomis lainnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari 3 halaman ini kita bisa mempelajari sejumlah kosakata IPA ya. Nah, tadi satu-satu sudah dipelajari, namun untuk lebih memantapkan pemahaman kita, nah berikut ini ada sejumlah latihan kosakatanya ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap simak untuk bagian latihannya ya. Nah, ini dia latihannya. Kita akan mulai latihannya ya. Nah, ini menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, kita lihat latihannya adalah kalian harus memasangkan kata dengan artinya ya, atau dengan maknanya. Baik, kita mulai saja. Nah, kita lihat di sini pada layar ada panca indera. Nah, tadi apa bahasa Inggrisnya untuk panca indera? Nah, bisa dipilih di sini. Nah, untuk latihan ini agar kalian pun berlatih, bisa kalian pause dulu ya. Bisa di stop dulu videonya untuk kalian menentukan jawabannya. Setelah kalian menentukan jawabannya, silahkan teruskan kembali video ini untuk mengetahui jawabannya ya. Seperti itu untuk latihannya. Nah, baik, kita lihat di sini panca indera. Nah, tadi sudah disebutkan ya, panca indera itu adalah five senses ya. Ya, ternyata benar ya. Oke. Ada tanda checklist, berarti jawabannya benar. Nah, untuk yang kedua, silahkan, apa itu pengukuran dalam bahasa Inggrisnya? Tadi masih ingat? Iya, pengukuran dalam bahasa Inggrisnya adalah measurement. Ya, ternyata benar ya, it is correct. Nah, untuk selanjutnya, penelitian ilmiah. Nah, nanti, maksudnya tadi, apa itu penelitian ilmiah? Apakah as follows, several is used, celestial object, ataupun yang lainnya yang ada di sini? Silahkan dipilih. Iya, betul, jawabannya adalah scientific inquiry. Oke, untuk selanjutnya, nah ini ada dikomunikasikan. Nah, apa tadi ya dikomunikasikan? In English, what is it? Ya, betul ya, jawabannya adalah is communicated. Oke, benar jawabannya. Oke, berikutnya dilakukan dengan atau dilakukan oleh. Nah, silahkan pilih jawabannya. Iya, benar ya, jawabannya adalah done by. Dilakukan dengan atau dilakukan oleh. Berikutnya, digolongkan atau tergolong. Yang manakah jawabannya dari sekian banyak kata ini? Ya, jawabannya adalah, nah ini ya, are classified. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada di sekitar. Nah, untuk di sekitar apa jawabannya? What is it in English? Di sekitar, nah ini ya, around. Oke, untuk selanjutnya sebagai berikut. Nah, what is it in English? Sebagai berikut. Nah, ini ya, betul jawabannya as follows. Baik, untuk selanjutnya meliputi, termasuk. Iya, betul jawabannya adalah involve. Baik, nomor selanjutnya yang sesuai atau cocok. Yang manakah di antara kata-kata ini yang maknanya yang sesuai atau yang cocok? Ya, betul jawabannya appropriate.
Nah, untuk selanjutnya bisa diterapkan. Mana dalam bahasa Inggris? Silahkan dipilih. Iya, betul ya. Bisa diterapkan ini ya. Can be applied. Baik, nomor berikutnya pola ketetapan. Yang manakah arti pola ketetapan atau bahasa Inggrisnya yang mana? Which one is it? Iya, betul ya. Pola ketetapan ini ya. Pattern of regularity ya. Oke. Selanjutnya, nah ini penghimpun, penyusun. Oh iya, tadi maaf tidak tersebutkan dalam penjelasannya ya. Ini nih. Penghimpun penyusun itu compiler. Compiler. Oke, baik. Selanjutnya mengumpulkan. Mana kata di sini yang artinya mengumpulkan? Iya, betul. Jawabannya collect ya, collect. Iya, berikutnya beberapa atau sejumlah. Iya, yang ini ya, several, several. Baik, tinggal beberapa nomor lagi ya, 5 lagi. Untuk selanjutnya bisa dilakukan. Yang manakah? Iya, betul. Jawabannya can be done ya. Selanjutnya alat ukur. Iya, jawabannya adalah measuring instrument. Selanjutnya benda astronomis. Iya, jawabannya adalah ini ya, celestial object. Berikutnya 2 lagi dari 20 soal yang ditampilkan ya. Digunakan, is used atau must be mastered. Iya, betul, jawabannya is used ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah must be mastered ya. Iya, alhamdulillah untuk jawabannya betul semuanya ya. Ini latihannya. Nah, latihan kosakata yang sudah tadi kita bahas ya. Baik, untuk video kali ini rupanya cukup sampai di sini. Silahkan untuk latihan lebih memahami lagi, lebih menghafal lagi kosakatanya. Silahkan ditonton kembali videonya. Jangan lupa untuk latihannya tadi sistemnya ya. Silahkan di pause dulu untuk menentukan jawaban kalian, baru selanjutnya di-on-kan kembali untuk mengetahui jawabannya apa ya. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya dan like-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.